mungkin bisa juga disisipin karena Koedi memang ininya minyak goreng ya kita sisipin iklan-iklannya minyak goreng. Nah, kita kasih Iya, adegan kayaknya apa gitu. gitu. Jadi supaya ketika karena kalau saya bilang kalau punya film itu sama kayak kita melahirkan anak Koedi. Jadi film itu selamanya milik kita, selamanya akan menjadi dikenang sampai anak cucu. Jadi bukan tidak mungkin film ini bukan hanya untuk penayangan saja, tapi setelah itu juga akan menjadi sosialisasi seterusnya kan. Iya, betul. Selamat bergabung Ko Luis. Selamat bergabung Ko Luis. Halo, sorry terlambat. Salam kenal. Cie di Ciwidey. Saya Tarmizi Abka. Iya, halo. Sudah sangat viral ya. Legend nih, Bapak Tarmizi Abka. Saya Veronica, Pak. Saya kenal ya. Sudah kenal. Kita udah ketemu. Sering bikin bareng sama ada kawanku juga Pak Alim Sudio tuh, mungkin Pak Tarmizi kenal ya. Pak Alim Sudio itu kemarin nulisin film saya kebetulan di I Love You, Pak. Jadi oke. Ya, di orang lama semua. Itu saya jadi produser di situ. Produser asosiasi saya, Pak Alim penulisnya, Pak Fauzan Rizal sutradaranya. Nah, yang sutradarain Habibie Ainun, Pak. Iya, Pak. Aduh, siapa sih yang nggak tahu ya yang bikin Habibie Ainun sama ayat cinta viral. Legend ini mah. Kalau saya kebetulan kenal sama ini Pak Tarmizi punten Pepi Piona yang anak Panasri Cevi. Iya. Beliau kemarin tuh yang ngegarap juga iklan kita untuk Minusa. Minyak Nusantara ya. Iya. Sama kemarin itu juga persis dia tuh punya naskah juga kemarin tuh ada sedikit yang dia mau, bahkan tadi ada sedikit trailer yang karya dia tadi yang mau tinggal tunggu tayang di XX1 katanya. Saya bilang sama Pak, salam katanya sama beliau, salam gitu. Dan tadi teleponan kan kebetulan kita sering ke rumah gitu, makanya sharing-sharing di perfilman karena dari dia aja. Mungkin sisipan seperti itu ya. Alhamdulillah kalau di perfilman ya mungkin banyak yang kenal saya karena saya terjun dari 97 kok. 97 sampai sekarang. Iya. Jadi ini kan pulang 2010 ya Pak Tarmizi ya. Iya. 2010 ya. Udah tua di film. Kalau film sendiri saya mulai di 2015 kok. Kalau di Hanung saya dari 2002 sampai 2015, kemudian saya buka perusahaan sendiri, jadi saya lepas tapi sekarang jadi freelance. Kalau besok juga ada kontrak sama Hanung ke Jerman untuk Habibie Ainun series di Maret, April, Mei gitu. Jadi aduh sibuknya. Udah kalah lagi udah. Sibuk. Jadi kalau saya ke Bulena itu mikirnya sudahlah ayo Bu. Sosial ke saya mah sosial. Bantu, yang paling penting adalah teman-teman anak-anak ini bisa ketutup semuanya. Ayolah saya bantu. Kalau Luis tadi sama Ko Alim kemarin saya bayar Ko Alim 150 juta loh, kok nulis doang. Iya. Aduh, kumaha tuh Ko Luis beli mahal-mahal teuing. Secara profesional standarnya sudah tinggi semuanya. karena saya yang ACC budgetnya dari kemarin tuh Alim. Jadi kalau tahapan saya ke Bulena ini karena masuknya dari Dimanu, kemudian saya juga orang Cirebon, ya udah ayolah siapa tahu Cirebon lebih baik. Itu kita ada B2B gentleman agreement. Anak-anak yatim saya diurusin kan. Siap, gitu kan? Aman itu mah bismillah. Hobinya Bulena ya begitu Pak. Hobi kita semua. Siap. Nah itu makanya kita ya sudah, ayo kita kejar waktunya dalam 1 minggu ini. Setelah saya selesai syuting di 15 di
langsung kita kejar syuting dan langsung jadi karena saya harus ngedit di lokasi Pak. Jadi tim editor di lokasi selesai syuting juga tambah 2 hari lagi udah pick lock gitu kan. Pick lock bisa tayang gitu. Gitu. Jadi dikejar Desember teh sampai Januari teh udah aja nobar gitu. Ada sesi nobarnya. Awal Desember. Keliling nobar. Makanya deadline-nya bulan ini harus sudah selesai setelah syutingan, Pi. Langsung. Iya, gitu karena kita nggak bisa juga kayak ngejar kayak sistem kerjasama di XX1 dan lain karena kita ngejar penayangan ya kan gitu kok. Jadi yang kita sudah masuk semua materinya sudah ditulis ya sama tim penulis saya. Ya kemarin sudah saya kirim sinopsis sedikit. Iya. Belum balik. Iya, udah dikirim. Saya tadi dikirimin barusan 10 menit kali 10. Cuman yang saya lihat itu dia pernah disetrap katanya kepanasan, itu doang yang saya ingat. Lucu. Apapun motifnya itu ya. Lucu. Ya, apapun motifnya gitu, yang paling penting adalah finishing filmnya, ending filmnya ya kan. Zero-nya kita angkat itu. Nah, jadi kita bikin apa ya, sesuatu yang ringan tapi juga kita mengikat gitu loh, Ko Luis. Gitu kan, bisa mengikat masyarakat. Saya sampaikan juga ke Bu Lena kemarin, yang paling penting adalah kerjasama penayangannya harus tepat. Maksudnya itu kan ada tim sukses kita yang di daerah-daerah harus tepat penjadwalan penayangannya kan itu kan. Jadi, ya, aman. Bisa biar film ini nyampe ke masyarakat gitu. Iya. Aku udah ketemu tokoh, kenal nggak Koko Jim? Namanya Pak Sunoto. Itu dia punya institut petroleum Balongan. Dia salah satu tokoh dan salah satu orang kaya lah gitu di Indramayu gitu. Saya kurang kenal Bu Lena. Itu masih orang Indramayu tapi tinggal di Jerman habis jadi aja nggak kenal. Itu saya itu Bu. Lahirnya doang Bu Lena di Indramayu. Gitu. Jadi malah saya suruh ngurusin kampungnya malah. Gimana ceritanya? Udah dilicin katanya. Udah didelegasi. Makanya ya film nih biar karyanya ada orang Indramayu nyampe gitu ya maksudnya. Betul. Dari orang Indramayu nyampe, kemudian ya kemarin juga saya sempat dipanggil Bupati Nina untuk bikin filmnya Indramayu, tapi kayaknya tidak deal Pak. Nanti harus diomongin. Mentok 2,5 miliar saya ke bawah lagi nggak bisa. Jadi nggak ini karena targetnya kolosal berarti ya Pak Tarmizi ya. Enggak, itu drama ringan Pak. Kan kalau sekarang ini XX1 itu minimal di 2,5 M Pak. Kalau untuk ya. Karena ada beberapa persyaratan yang harus kita lewati kan, kayak editor, kayak DCP-nya gitu kan. Kameranya harus didengar gitu kan. Standarisasi ya dari kamera dan lain-lain. Betul kalau di XX1 seperti itu. Nah, harapan saya sih untuk film Hijrah ini sebenarnya ya tidak bawa-bawa banget gitu loh, Ko Luis, dengan budget yang itu ya kita masuk orang lihat enak. 90% subsidi itu mah. Kalaupun nanti ada uang bikin DCP ya kita tayangkan untuk premier aja di XX1 atau di CGV Cirebon. Betul. Ya, untuk mengundang teman-teman pejabat kan, supaya juga tahu bahwa toko Bu Lena ini sudah go public kan. Iya benar-benar, Masya Allah. Itu sebenarnya tinggal kita LSF sama DCP-nya saja, tinggal nama itu udah bisa tayangin tuh di CGV. Gitu Pak Koko. Gitu. Iya. Berarti ini mah sebenarnya untuk yang nanti misalnya kita mulai tuh syuting tanggal berapa? Diperkirakan di 25 November sudah syuting kok, Bu. Oke, 25. 25 November. Ya, sambil persiapan semuanya. Iya, betul. Ya, Nanti apa aja yang perlu disiapkan? Misalnya apa atribut atau apa? Tapi itu mah udah mungkin saya baju aja kali atau apa ya? Nah, kalau nanti begitu skenario jadi, nanti ibu kan akan meranin dari dewasa sampai finishingnya kan. Make up berarti ya. Ya tokoh anak sama remaja itu kan diperankan sama talent semua kan gitu.
Ellen, Iya. kemudian yang tokoh laki-laki juga Apa aktif. yang lagi kecil sama Lina juga diperankan nggak? Enggak, maunya sih gitu. Maunya, tapi itu tapi tugas Cici Fei itu. Bu ya. Mitra. Tugas Cici Fei. Luar biasa memang. Oh, berarti ini kejar tayang di akhir bulan lah ya? Ya, jadi awal Desember itu saya udah pengennya udah mulai nobar tuh kok. Berapa Awal scene sih, Pak? Yang kemarin 18 itu ya? 18 scene ya? Enggak, kalau film itu kita kejar 90 scene. 90 scene. 90 Berarti durasi scene. 2 minggu kekejar itu? Ya harus dikejar kok. Kalau sudah kita ini harus dikejar, harus dikejar, harus tayang kan gitu. Jadi kita udah kayak bikin stripping aja nih pagi Iya, syuting SKS. malamnya tayang. Gitu kan. Wow. Dia SKS. itu dewan itu. Waktunya tuh nggak karuan aja pokoknya. Wah, Tanda karuan kok. Pokoknya kita tuh syuting pasti seminggu itu dari pagi ke pagi terus seminggu. Gitu kan. Untuk mengejar tanggal awal minggu pertama tayang di Desember kan. Gitu kok. iya. Jadi, Iya benar-benar. memang karena waktunya kita sangat mepet, artinya kita untuk pendanaan juga kan pasti saya bayar editor segala macam di depan supaya cepat gitu kok. Iyalah, semoga ini aduh Pasti. segera ini switching ini PR Berarti ya, kalau saya simpulkan untuk terkait film Hijrah Lina ini kan pertama memang untuk mengangkat popularitas Lina, keterkaitan dengan niat beliau untuk caleg ya, itu satu poin ya. Kedua, ya. Itu kan akan ada nobar-nobar seperti yang tadi disampaikan Pak Tarmizi terkait misalnya titik, entah 1 titik, 2 titik, itu kan teknis ya. Nah, yang saya mau garis bawahi di sini itu mungkin apakah pembuatan dari yang keluar dari biaya produksi dan lain-lain itu sudah muncul tadi? Ada juga kah secara komersil di sini, apa memang kita pure untuk itu? Karena ini awam saya ya, mohon maaf saya bertanya, kalau untuk nobar-nobar seperti itu berarti kan kita sendiri yang mengadakan ya. Apakah itu juga ada korelasinya, misalnya kita akan tayang di XX1 atau di mana segala macam, itu ada satu relevansinya nggak Pak Tarmizi, boleh tahu nggak mungkin secara teknis? Jadi kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau kita kejar penayangan di SS1 untuk tayang reguler SS1 dan kita berbayar itu memang belum di situ kok. Belum di situ. Belum berbayar. Karena kalau udah berbayar itu pasti kita akan ngambil penayangan reguler kan di SS1. Nah, reguler itu akan melewati 8 penilaian ya, dari kamera, dari artis, dari segala macam. Ya, itu yang bisa masuk ke reguler. Karena ya kita kan low budget ya, kita kan di Steam low budget ini, artisnya juga artis yang bisa memerankan saja kan gitu kan. Belum bisa kita memilih artis karena ya kemarin saya sampaikan ke Bu Lena, ini kalau ada dengan budget 200 ini artis dan pemain itu sampai figuran Pak. Sampai figuran itu paling saya budgetin 20 juta. Cuman segitu. Jadi artisnya juga paling nyarinya yang 3-4 juta kan seminggu kan gitu. Jadi gitu. Jadi sampai figuran, sampai pemain harian gitu kan udah include di situ 20 juta, nggak akan bisa naik lagi kok. Gitu kan? Oh iya. Tapi yang saya konsentrasikan di sini adalah bagaimana film ini menyampaikan ceritanya Bu Lena, pesan kita ke masyarakat bahwa Bu Lena adalah bla 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 gitu kan. Saya terikat hatinya kan gitu kok. Nah, tahapannya di SS1 itu hanya kita untuk launching saja. Launching, mengenalkan ke tokoh-tokoh publik Cirebon Indramayu bahwa Bu Lena seperti ini kan gitu kan. Nah, titik komersialnya di sini kalau misalnya kita mau mengambil sisi komersial, hanya mengambil dari sisi sponsor, kayak misalkan produk yang masuk Pak. Produk yang masuk kita masukin sponsor di situ, misalkan kan ini kan akan ditonton seluruh Indramayu kan. Berarti
akan ada ratusan ribu orang yang nonton film ini, Pak. Kan gitu. Iya, iya. Oh, contohnya nanti brand minyak gitu ya, Minusa masuk ya. Minyak goreng, ada minyak kita. Oke, siap, Pak. Siap. Oke. Itu karena ditayangin terus. Pertamina Balongan misalkan mau di-shoot juga establishnya kan gitu kan. Itu ada nilai sponsor karena dia pasti kita kan gitu, kalau sponsor setahu saya ngitungnya kan per audiens ya gitu kan. Per audiens berapa, misalkan 10.000 satu audiens, berarti tinggal dikali berapa ratus ribu orang yang nonton udah ketutup itu Bu Lena kan gitu. Amin. Iya. Tahu saya seperti itu. Aman. Cuman saya konsennya di bagaimana mengikat hati rakyat lewat film ini. Gitu aja sih. Iya. Niatnya tim sukses bagian perfilman media digital. Begitu kok. Jadi memang lebih efektif pas saat nobar itu kan, mungkin di situ bikin satu kegiatan ya yang memang sangat signifikan sih di kampung-kampung. Apalagi kalau di sana itu kan masih sifatnya kan pakai layar, kalau dulu mah layar tancap lah ya Pak ya. Berarti harus pakai apa ya? Infocus apa ya? Ya sama kok, ini juga kita pakai layar tancap, ngumpulin warga gitu kan. Sudah mereka datang sendiri kan, gitu. Tinggal di kantong-kantong kita aja. Gitu. Iya, oke. Kalau layar tancap di mana ya, di Indramayu ada kah? Atau pakai Infocus? Ya pakai Infocus. Ada. Oh bisa nyewa ya? Bisa ada vendornya, nanti kita bisa sewa. Bisa. Oh. Gitu. Iya. Gitu kok. Iya. Jadi gini, berarti ini memang harus sudah kejar tayang karena kan durasi kita itu 2 bulan ya. Jadi ya, 2 bulan ya. Iya. Betul. Iya, sampai Februari 2 bulan. Februari kan kok. Maksudnya Februari sampai tanggal 10 masih bisa kan? Iya, masih. Setelah beres produksi maksudnya deh. Iya. Ini mah nanti tim sukses juga nggak perlu ada sayanya, Imat suruh nobar aja. Nobar diserentak misalnya di beberapa titik jadi Bisa kayak gitu bisa. Iya. Kayaknya calon yang lakukan ini kayaknya baru Ibu Liana Mulyadi ini kayaknya. Amin. Sama pakar-pakar di belakang. Aduh, kalau luar biasa, Pak Tarmizi mantap ini, ayo bismillah. Iya. Maksudnya ya ayolah kita saya juga tadi kemarin saya ngomong Bang Jimmy ini habis ini syuting apa? Saya bilang saya nggak syuting sampai Maret karena saya harus mensukseskan saudara saya. Keren, alhamdulillah. Iyalah, aku mewakili kampungnya kok. Aduh, tugas saya malah lebih banyak ini. Koko Jim ke Jerman, saya malah ke Indramayu sudah. Ke kampung. Siapa tuh berarti nanti kalau untuk yang masalah itu kan scene segala macam itu dihafalkan nanti mungkin ya pas udah ini ya. Ya. Nanti kan kalau kemarin kan baru storyline Bu, nanti saya bikin skenario jadi baru pemain-pemain kan reading, hafalan segala macam dari tanggal 16 sampai 17 sampai 20 lah reading, latihan segala macam, habis itu langsung syuting gitu loh Bu. Iya betul. Untuk lokasi syutingnya sendiri, Pak Tarmizi sudah ada di Cirebon kah, full atau di Jogja apa di mana ya? Nah, kalau lokasi syuting sendiri di Cirebon Indramayu kok, karena saya akan menggait orang-orang setempat untuk ikut syuting dan pasti yang ikut syuting itu pasti milih Bu Lena. Amin. Soy dapil. Jadi sekali langkah untuk 100 langkah, 1000 langkah. Nah mungkin untuk komunikasi artis aja nih, kalau artisnya yang terkenal agak ada uangnya pasti orang datang sendiri kok. Masalahnya ini artisnya kita harus soalnya saya dapat info katanya budget itu pakai Reza Rahardian. Aku bilang mantap. Gimana nih lobby-lobbynya harus lewat Koko Jimmy. Kemarin Reza Rahardian itu terakhir sama kita itu di Habibie Ainun 2 udah 1,2 miliar Pak. Makanya saya bilang deh, itu mah minimal 1M kayak kalau Reza kan gitu. Saya kemarin iklan aja pakai pakai siapa tuh? Brian ya.
vacancy Iya. itu. Itu 175 itu. Betul, Cuma betul, Pak. sehari itu 175. Sama si Fiona itu 40. Habislah kemarin 600 itu iklan. Ya, betul kok. Emang standar segitu kok. Standar Iya, segitu. Karena kalau kita kreatif itu kan bukan hanya ngitung syutingnya, tapi ngitung bagaimana penayangannya kan seterusnya kan. Gitu. Kontraknya setahun sampai 2 tahun kalau iklan. Tapi kalau film ini kan kita ya katakanlah walaupun kecil tapi kita juga film ini akan selamanya kok Luis. Iya kan? Film Iya. bisnis setelah pidana jadi DPR RI bisa juga buat sosialisasi jadi bupati kan gitu kan. Amin. Bisa buat apa? Wassalamualaikum Muhammad. Ya ditambah kemarin tuh ada kaget juga pas anggaran kamera pakai Alexa tuh kan. Wah, sedap. Ini udah bisa tampil di iklan XX1 ini kata bisa katanya kan gitu. Iya. Standarnya luar biasa Iya, ternyata iya. harganya. Kalau nanti kita pakainya FX7 Pak. Oh emang setuju ya. Iya pakai Siap. FX7. Iya nggak bisa Alexa Pak. Alexanya pasti kena di 120 juta. Itu udah habis dari situ sendiri. Ada makanya ya Allah, mahal banget ya. Itu Iya, paling mahal katanya. Kemarin si Mami bilang teman-teman juga sering sudah paham film Pak. Berarti saya bisa naik budget bisa 2 miliar nih. Gitu. Iya, makanya udah pada semangat nih. Aduh, luar biasa katanya baik banget. Nolnya nambah ya Pak Edi. Plus Nolnya minyak. nambah dari 200 nolnya nambah jadi 9 digit. Makanya ini mah bener-bener pure beliau ngebantu. Saya bilang kalau budget 200 sama berapa? Iya, makanya kita kalau ke publish itu nggak segitu. Udah makan itu. Aduh. Ini mah pure karena wong Indramayu untuk jadi tukeran kampung. Kalau nggak tukeran kampung kayaknya nggak akan nominal segitu tuh. Yang penting ya teman-teman bisa selesai, anak-anak bisa kebayar semua, sudah aman buat saya membantu Bu Lena, terus kemudian juga ya saya sudah ngomong ke Bu Lena semoga ke depan setelah jadi Amin. saya nitip anak-anak yatim saya dibuatkan sanggar-sanggar berikut gitu kan. Amin, insya Allah. Sama kita satu frekuensi, insya Allah kita saling menitipkan. Hobinya itu, Ya, Pak. buduan nih. Hobinya ya beliau begitu itu hobinya. Amin. Ya pas ketemu lagi sama lagi ngurusin anaknya sampai ya Allah ini yang saya mau gitu. Justru cari orang-orang yang kayak Cici V Kojim itu yang buat kayak gitu teater kan susah. Itu kan membuat sanggar itu kan kalau nggak lillahi ta'ala maksudnya itu kan lumayan ngurus mereka itu. Kan iya. Insya Allah nanti pasti akan banyak kebaikan, banyak jalan. Ya, jadi Siap. tahapan berikutnya adalah paling kita juga akan minta uang untuk mulai cari pemain, Ya. gitu. Untuk DP di depan-depan lah gitu kan supaya kita bisa di Kira-kira berapa tuh kalau misalnya sampai dengan produksi dulu gitu. Ini kan sambil nunggu penjualan. dengan produksi selesai mungkin ya kalau sampai dengan produksi Bisa bertahap selesai, nggak? bisa bertahap sih, bisa bertahap Bu Lena, bisa bertahap, tinggal disesuaikan aja dengan apa timeline budget kita gitu kan. Mungkin nanti kalau misalkan sampai dengan selesai produksi sih ya sebenarnya pasti akan habis uangnya juga sih gitu kan, cuman masih bisa di-delay kan teman-teman yang ini bisa nanti bayarnya kurang sekian ya gitu. Tapi Iya. tapi kalau bisa di depan semua ya lebih bagus lagi. Iya. Diusahakan kalau ada Ya udah, ya kemarin kan Cici V bilang Cici bisa nggak ditanda jadi dulu, mungkinnya sambil tanda tangan di 10 dulu, nanti berikutnya bertahap itu kalau ada mas sekaligus beres gitu kan, gitu. Ya paling kalau misalkan ini ya kalau sampai dengan syuting ya Bu, dengan syuting passing kita akan di 100 juta. Passing gitu ya kurang-kurangnya nanti cicipnya nombokin dulu. Keluarin tabungan dulu ya. Ya. Jadi nggak tanggung ini dibantunya tuh luar biasa tuh. Aduh. Gimana nih Koko Edi, Ko Luis, kita harus bahas dulu nih tentang ini internal penjualan dan lain-lain. Kita jualan minyak kita berarti ya. Itu tinggal 1.200 stok lagi udah selesai.
Ya, ya. Siap. Jadi memang harus dibicarakan dulu lebih detail dan fokus mengenai ini sih kalau usul aku ya. Karena biaya produksi kan harus ada untuk jalan gitu. Karena kita kan ini langsung nih sama Pak Tarmizi gitu. Jadi artinya memang sebenarnya Ko Edi, kita nih tim sukses di belakang Ibu Lina ini juga berperan sebagai produser gitu loh, yang memproduksi dan memfasilitasi gitu Ibu Lina. Jadi memang ya coba kita nanti obrolin ya secara internal gitu. Iya. Kalau langkah dari yang tadi dijelasin sama Pak Tarmizi memang menurut aku sangat tepat sasaran sih. Gitu. Mungkin ke depannya Pak Tarmizi kita bisa sering kerjasama sampai bisa masuk Netflix atau video gitu kan, itu kan keren. Sebenarnya ini juga saya ada tawaran untuk film yang berikut yang dari kantor pos. Saya belum ambil Ko Luis karena saya kemarin lagi rehab dari kantor pos Winnie ya, ngangkat film kanker tuh Ko Luis. Jadi film kanker, terus kemudian saya mikir wah hanya saya harus kerja dulu, nggak mau mikir kan, kalau saya dari DOP kan kameramen nggak mikir Ko Luis. Iya. Nggak mikir pegang kamera udah dapat bayaran, nggak mikirin apa tuh udah selesai. Iya. Kalau nyutradaran sendiri kayak gini kan saya harus mikir treatmentnya, mikir facingnya filmnya segala macam, mikir penjualan segala macam kan gitu kok. Agak tapi insya Allah lah kita selesaikan dulu ini film hijrahnya Bu Lena supaya sama-sama sukses. Kalau Luis juga sukses terus, supaya Ko Edi sukses terus. Jadi kita semakin banyak kerjasama ke depan gitu kan. Amin insya Allah. Berarti yang tim media kan itu mulainya mau di kapan Cici Fei kan, kita kan fokus, apakah mereka akan fokus dulu juga di personal branding dan media sosial sambil kita 2 minggu di perfilman atau gimana? Atau mendingan kontraknya gimana kalau yang media sosial? Ya sebenarnya kalau media sosial juga sudah bisa jalan tuh. Cepat dikenal masyarakat karena memang semuanya menunggu arahan semua sih Bu Lena. Iya, desain Koko Jimmy. Kalau saya mah mulai aja konten udah dikasihin. Iya. Jadi 1-2 hari ini bisa kita jalankan lah, kita gerakan ya. Iya, ya untuk media sosial juga kan pertama personal branding ya kan, terus juga media pengelolaan gitu ya ke depan, kalaupun memang nanti udah jadi bersinergi bersama kan itu pasti udah mulai ya, saya misalnya dikenal itu kan pasti ada profesionalnya tuh kan. Nah itu kan pasti nanti B2B-nya bagaimana gitu kan, paling karena ini kan pasti saya jadi public, selain mungkin sekarang pun jadi public tapi lebih public lagi karena saya udah termedia sosial kan itu istilahnya digital campaign-nya. Ya boleh 1-2 hari lah media sosialnya diselesaikan ya biar bisa ini. Kemudian ada kabar baru nanti di Desember itu ada festival Hadro wilayah 3 dari ini. Dari Les Bumi kan ketuanya saya Pak, ketua Les Bumi Indramayu. Nanti akan ada tanggal berapa? Desember, nanti tanggalnya belum ditentukan. Itu 3 hari, jadi bisa pasang branding di situ untuk minyak goreng atau apa, nggak apa-apa tuh Mas. Iya asik keren, Masya Allah. Gitu, jadi bisa kita sepil ya, kasih sepil dikit untuk promosi lah gitu Bu Lena. Biar segera penyelesaian. Iya bener. Iya. Aman. Siap. Alhamdulillah. Makasih banyak nih.